Padahal ya, ada satu kebiasaan dia yang kadang-kadang bikin orang itu ngeri. Dan anehnya, orang yang sedang mengerikan itu umurnya tidak lebih panjang dari umur ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya lalu ya. Oke, pertama-tama kita masukkan kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kita lebih banyak deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang rahasia seseorang bisa sehat sampai tua ya. Ini berdasar pengalaman ya, pengamatan seseorang yang ada di hidup saya, yaitu ibu saya. Ya, tapi sekarang beliau sudah almarhum ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal baiknya. Amin. Jadi ibu saya itu hingga umur 80-an, alhamdulillah itu masih sehat ya. Beliau wafat di umur sekitar 85. Itu pun dengan sakit yang sebentar ya, hanya kurang lebih 1 bulan. Jadi beliau itu ya sepanjang hidupnya hampir jarang sakit ya, paling sakit juga cuma hanya sekedar ya batuk pilek biasalah umumnya ya, sakit infeksi karena perubahan iklim. Dan rahasianya apa? Rahasianya sangat sederhana, yaitu beliau tidak suka makanan manis. Jadi apapun makanan manis yang ada di sekitarnya itu beliau tidak doyan, itu tidak suka ya. Kalaupun dia harus bertamu terus disuguhi makanan seperti itu, beliau tidak mau ya. Jadi kalau ada bolu di dekatnya, cake ya yang sejenisnya lah, itu beliau tidak doyan, beliau tidak makan. Itu seperti itu habitnya ya, kebiasaannya ya sehari-hari. Juga tidak suka ngemil. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa di situ dibagi-bagi kue, itu nggak beliau makan, itu dibawa pulang. Andaikan kok kue yang dia bawa itu kok misalnya nggak ada yang makan, misalnya dia lupa ya ada di dalam tasnya, itu sampai berhari-hari dan bisa jadi busuk di tasnya kalau tasnya tidak segera dibuka. Kalaupun ngemil ya hanya sekedarnya saja, mungkin misalnya pagi-pagi sarapan makan pisang goreng, udah cukup itu saja, sudah cukup tidak perlu lagi dia makan nasi. Mungkin nanti dia akan makan nasi kalau lapar ya siang hari ya, seperti itu. Minum-minuman juga ya, seperti misalnya teh manis. Andaikan dia berkunjung ke rumah seseorang terus disuguhi teh manis, itu tidak diminum oleh beliau ya, beliau minta air putih seperti itu. Jadi benar-benar konsisten, tidak suka manisnya itu benar-benar konsisten dimanapun dan kapanpun ya. Berikut juga dengan cemilan-cemilannya ya, beda kan dengan kita. Nah, kita suka ngemil, suka jajan, makan makanan ringan, snack atau makanan olahan, kue basah, kue kering, itu beliau tidak suka. Walaupun misalnya lebaran ikut membeli, ikut membuat bikin ya, itu beliau tidak makan, jarang sekali makan. Kalau makan hanya sedikit sudah. Jadi intinya beliau itu tidak kebanyakan makan, tidak suka dengan yang manis-manis. Kemudian senang bergerak ya, senang namanya jalan kaki, mundar-mandir ke pasar, belanja ya kan, ada apa jualan di rumah ya, kalau istilah orang Jawa itu pulangan. Padahal ya, ada satu kebiasaan dia yang kadang-kadang bikin orang itu ngeri. Jadi kan beliau itu kan senangnya bergerak. Jadi ketika badan ini rasanya nggak enak buat bergerak, ya busanya itu salah satu diantaranya adalah mengkonsumsi obat-obatan ya, mungkin seperti obat-obatan penenda nyeri ya, seperti bodrek, seperti itu. Jadi mengkonsumsinya itu kadang-kadang bikin orang itu jadi orang yang melihatnya itu ngeri. Habis setiap hari beliau itu ya minum bodrek, nggak tanggung-tanggung. Kadang minum bodreknya itu dengan extra jos. Itu kan orang lain ngeri. Ada orang yang menyaksikan itu tuh memandangnya itu mengerikan. Dan anehnya orang yang sedang mengerikan itu umurnya tidak lebih panjang dari umur ibu saya. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwasanya untuk sehat itu sebenarnya mudah, yaitu ya kita nggak banyak ngemil dan jauhi makanan manis ya. Gula dan turunan-turunannya itu kan kalau dikonsumsi terus-menerus jadi berlebihan di dalam tubuh kita. Makanya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang menjelang masuk umur 40 tahun sudah banyak keluhan-keluhan dari penyakit-penyakit seperti degeneratif, seperti dari hipertensi, diabetes, keluhan karena kolesterol ya, dan lain-lain. Jadi ya habit beliau ya, kebiasaan beliau tentang mengkonsumsi, hampir setiap hari mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri ya, dengan ditambah lagi dengan minuman berenergi, itu tidak ada ngaruh di badan beliau.
ini menurut pandangan saya. Jadi sebegitu kuatnya ya tubuh ketika tidak berlebihan mengkonsumsi gula ya. Bahkan mungkin boleh dibilang sangat sedikit sekali ya, paling mengkonsumsi gula itu kalau makan nasi saja ya, beliau makan nasi. Nah dari situ ya bisa disimpulkan memang ketika kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan manis ya beserta dengan sejenisnya ya seperti cemilan-cemilan, artinya separuh dari masalah kesehatan kita itu selesai. Boleh dibilang badan kita tidak banyak menimbulkan masalah. Apalagi sekarang penyakit-penyakit tuh macam-macam ya. Kalau dulu kita kenal hanya mungkin hipertensi, diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung. Sekarang ada lagi yang istilah kita dengar itu autoimun ya dan lain-lain. Oke, itu tadi ya cerita saya tentang rahasia sehatnya seseorang ya. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman semua dan buat saya juga sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Ini menginspirasi juga buat saya sehingga saya ya sekarang sudah mulai untuk menghindari makanan-makanan manis. Oke, bila teman-teman berkenan dengan video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.